Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Derani dengan NIM 0221111039 dari institusi Universitas Binawan. Halo guys, good morning. Kabar semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Fisioterapi Kardiovaskular Respirasi dengan dosen pengampu Ibu Firdausyah Rizky Amelia, SCR, FTR, MSc.T dalam mata kuliah Individu dan Pengembangan Profesi. Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu fisioterapi kardiovaskular respirasi. Fisioterapi kardiovaskular respirasi merupakan jenis penanganan pelayanan kesehatan dalam program studi fisioterapi yang berdasarkan sasaran pasien yang menjalaninya maupun berdasarkan jenis gangguannya. Fisioterapi pada kardiovaskular respirasi sebagai pencegahan dan pemulihan dari penyakit atau cedera yang memberikan pengaruh pada sistem pernafasan meliputi dada, jantung, dan pembuluh darah, serta juga paru-paru. Fisioterapis telah mendapat sertifikat dalam penanganan gawat darurat jantung serta paru-paru, setidaknya tingkat Basic Life Support atau BPCLS. Bahasan selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan dalam pelayanan fisioterapi yang pertama, keamanan dan etika. Di antaranya mengucap salam, menyampaikan tujuan, dan informan konsen. Yang kedua, tersedia oksigen, nitrat sublingual, dan albuterol atau nebulizer. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan antropometri pada sebelum tes, kecuali alat vital sign. Pemeriksaannya sebelum, selama, dan sesudah tes atau latihan. Yang keempat, memeriksa alasan penghentian tes atau latihan. Ada dua, yaitu pertama data subjektif, nyeri dada, sesak napas intolerable, kram otot kaki, tempoyongan, keringat dingin, pucat, serta mencapai target yang berlebihan. Kedua, data objektif, seperti pasien kontraindikasi relatif tes. Selanjutnya, yang kelima, menyiapkan prasarana sarana, di antaranya persiapan tempat. Yang pertama, tes dilakukan di dalam ruangan indoor atau di luar ruang outdoor atau field test. Yang kedua, lintasan berjalan harus pada datar. Panjang lintasan 30 meter kali 2,4 datar. Lurus, cahaya cukup, suhu dan oksigen standar, oksigen dingin 21%. Yang ketiga, panjang dari koridor diberi tanda setiap 1 atau 5 meter IS 2002. Dan menyiapkan persiapan selanjutnya yaitu persiapan peralatan seperti stopwatch, pita perekat untuk memberi tanda setiap 1 lap, kursi yang mudah dipindah-pindahkan, formulir catatan tes, oksigen atau nebulizer, sphygmanometer dan stetoskop, pulse oximetri, dan telepon. Jadi saya akan menerangkan persiapan pada fisioterapis. Pertama, data-data pasien pada formulir tes. Yang kedua, memberikan penjelasan bahwa pasien harus berjalan sejauh mungkin selama 6 menit, lari ataupun jogging, dan boleh berhenti, dan melanjutkan sebelum waktu habis. Ketiga, ukur derajat sesak klien atau pasien dengan skala Borg dibanding 10 sebelum latihan. Dan selanjutnya, stopwatch untuk 6 menit. Pasien dipersilakan duduk di kursi tersedia 5-10 menit.
Kedua, dan persiapan untuk pasien atau klien. Yang pertama, pasien menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Yang kedua, pasien makan 1 jam sebelum tes atau latihan berlangsung dan sudah beristirahat yang cukup. Tiga, pasien tidak aktivitas atau latihan berlebihan 2 jam sebelum tes dilakukan. Yang ketiga, identitas demografi. Keempat, vital sign. Dan selanjutnya tidak ada pemanasan atau rest 5-10 menit. Jenis pemeriksaan tes atau latihan. A. Urutan pemeriksaan tes pada jantung. Pertama, inspeksi. Inspeksi untuk mencari iktus kortis atau asimetri bentuk dada ujung maksimum. Pada sebagian besar orang normal 20-25%. Dapat dilihat khusus gerakan apex menyentuh dinding dada saat sistolik pada sela iga 5 di sebelah medial lineal midclavicularis sinistra. Nama pemeriksaan teks pada jantung yang kedua, palpasi. Palpasi menentukan kelainan di perifer seperti kondisi kulit, basah atau kering. Adanya demam, menentukan kelainan arah aliran vena di kulit pada vena yang terbandung atau vaneaktas, tumor, pembesar KDB, divisa trakea, dan sebagainya. Pemeriksaan teks yang ketiga, perkusi. Perkusi adalah jenis pemeriksaan fisik yang berdasarkan interpretasi dari suara yang dihasilkan oleh ketokan pada dinding toraks. Metode ini tetap penting walaupun pemeriksaan radiologi toraks sudah makin berkembang. Oleh karena dengan pemeriksaan fisik yang baik bisa memprediksi kelainan yang ada dalam rongga toraks sebelum pemeriksaan radiologi dilakukan. Jenis pemeriksaan tes pada jantung selanjutnya yaitu cardiovascular respiratory fitness. Cardiorespiratory fitness, kemampuan jantung serta paru-paru untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan saat aktivitas. Tujuan tes dan pengukuran. Yang pertama, menentukan derajat kemampuan fungsional cardiorespiratory atau nilai aerobik seseorang. Yang kedua, dasar membuat rencana latihan. Yang ketiga, evaluasi. Dan selanjutnya, dan lain-lain. Banyak cara tes dan pengukuran cardiorespiratory fitness yang dapat dipakai tergantung fasilitas dan protokol yang tersedia. Beberapa contoh sebagai berikut. Latihan yang pertama yaitu treadmill test. Nama gerakan pada latihan treadmill test yaitu A. Bruce submaximal treadmill exercise test. B. Back and forward treadmill exercise test. C. Enabling single angle stance treadmill test. Latihan kedua yaitu cycle ergometer test. Nama gerakan pada latihan tersebut diantaranya A. YMCA bike test dan B. Extra training cycle ergometer test. Latihan ketiga yaitu ventilatory threshold testing. Keempat, valve test. Nama gerakan pada latihan valve test yaitu A. Rockford fitness walking test. B. 1 mile 1,5 mile run test. C. CMWT. And then Tooms test. Selanjutnya nama latihan yang kelima, step test. Di antaranya A. YMCA submaximal step test 12 inches dan MC Ardell step test 16 inches. Intervensi kardiovaskular respirator. Intervensi dalam bidang fisioterapi untuk gangguan kardiovaskular dengan teknis modalitas menggunakan peralatan seperti yang pertama, inhalasi atau nebulizer atau chest physiotherapy. Yang kedua,
infrared radiation. Yang ketiga, interferential terapi. Yang keempat, terdapat teknik lainnya kadang juga dipakai dalam metode intervensi kardiovaskular respirator, seperti akupuntur dan ultrasonografi. Selanjutnya, penata laksanaan fisioterapi pada latihan exercise. Yang pertama, breathing exercise. Yang kedua, passive movement. Yang ketiga, active movement. Yang keempat, latihan gerak fungsional, home program education. Pembahasan selanjutnya itu diagnosis patogenesis kardiovaskular respirasi dalam bidang fisioterapi. Patogenesis kardiovaskular, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular yang bisa dibantu dengan fisioterapi adalah penyakit jantung kronis dan rehabilitasi setelah serangan jantung. Dengan fisioterapi, hidup pasien setelah operasi akan lebih berkualitas karena adanya dukungan fisik dan sebagainya. Patogenis kardiovaskular, yaitu gangguan pernapasan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik, dan cystic fibrosis atau fibrosis kristik. Gangguan pernapasan tersebut adalah beberapa penyakit terkait sistem pernapasan yang bisa diringankan melalui fisioterapi. Fisioterapis dapat memberikan serangkaian metode mengenai bagaimana cara tubuh bernapas lebih baik dan bagaimana cara mengontrol gejala asma seperti batuk-batuk dan kesulitan bernapas. Pembahasan selanjutnya tentang evaluasi. Pada orang normal, sewaktu terjadi ekspirasi maksimal, tekanan yang menarik jaringan paru akan berkurang, sehingga saluran-saluran pernapasan bagian bawah paru akan tertutup. Pada penderita emfisema paru dan bronkitis kronik, saluran-saluran pernapasan tersebut akan lebih cepat dan lebih banyak tertutup. Akibat cepatnya saluran pernapasan menutup, serta dinding alveoli yang rusak, akan menyebabkan ventilasi dan perfusi yang tidak seimbang. Tergantung dari kerusakannya. Dapat terjadi alveoli dengan ventilasi kurang atau tidak ada, akan tetapi perfusi baik sehingga penyebaran udara pernapasan maupun aliran darah alveoli tidak sama dan merata. Timbul hipoksia dan sesak napas. Lebih jauh dari hipoksia alveoli menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah paru dan polisitemia, terjadi HT pulmonal yang dalam jangka lama dapat timbulkan kor pulmonal. Selanjutnya, melakukan evaluasi intervensi fisioterapi dan dokumentasi pelayanan fisioterapi. Di antaranya yang pertama, melihat kondisi pasien. Yang kedua, mengontrol atau memeriksa juga TD, nadi, pernapasan, serta ADL. Fisioterapis akan menilai, merancangkan, dan menerapkan program rehabilitasi yang dapat meningkatkan atau memulihkan fungsi motorik manusia, memaksimalkan kemampuan gerak, meredakan gejala nyeri, dan mengobati atau mencegah masalah fisik terkait dengan cedera, sakit, atau gangguan lainnya pada bidang kardiovaskular respirasi. Sampai ke penghujung materi. Sekian materi yang saya sampaikan di presentasi ini. Apabila ada tutur kata yang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan di presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan. Selamat pagi, sampai jumpa, dan terima kasih.